Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semua. Hari ini saya akan membagikan satu buah aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi kasir untuk pembelajaran jurusan PPLG. Nah, yang pertama yang akan kita buat adalah index.php-nya. Nah, sini kita sudah siapkan namanya index.php-nya. Index.php itu berisikan tentang yang namanya halaman login. Jadi seperti ini nanti hasilnya untuk halaman index.php. Oke, ini halamannya index.php. Silakan nanti boleh disalin atau di copy paste atau nanti kita sertakan linknya ada di bawah. Oke, ini dia. Oke, setelah kita membuat halaman indeks yang pertama atau halaman untuk login kasir, kita akan membuat halaman login untuk admin. Nah, ini adalah codingan untuk halaman adminnya. Jadi, codingan ini berisi sama seperti halaman pertama atau indeks.php-nya, cuma hanya diganti dengan login sebagai admin. Jadi, di sini hanya diganti login sebagai admin. Jadi, hasilnya jadi seperti ini. Nah, jadi pada saat itu seperti ini. Tapi setelah kita membuat ini, kita lupa membuat yang namanya database-nya. Jadi sebelum kalian membuat, kita buat database-nya terlebih dahulu. Nah, database-nya kita buat sesuai dengan soal yang ada di dalam soal tersebut. Jadi kita beri nama dengan nama db_kasir. Nah, di dalam soal tersebut tidak ada yang namanya database tentang petugas. Nah, jadi kita tambahkan DB-nya atau database-nya tentang petugas. Jadi untuk memasukkan halaman admin kita gunakan yang namanya DB petugas. Nah, yang pertama ada tabelnya itu ada ID petugas, username, password, nama petugas, dan level. Level ini digunakan untuk memilih antara admin atau petugas. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan buat yang namanya eh, halaman untuk koneksi ke dalam database. Nah, ini adalah coding untuk halaman koneksi ke database. Nah, seperti ini bentuknya. Koneksi MySQLi Connect localhost root. Nah, jika kita menggunakan password, silakan masukkan passwordnya di sini dan di sini kita sebutkan dengan nama database-nya. Oke, jika salah, jadi kita buatkan jika koneksinya gagal, maka kita akan mendapatkan tampilan koneksi Anda gagal. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke dalam halaman yang namanya halaman admin. Nah, di halaman admin ini kita buat halamannya seperti ini. Ini dia halaman untuk adminnya. Nah, dari sini halaman untuk adminnya kita buat seperti ini. Kalau mau diganti warnanya boleh. Ini adalah BTN primary, saya pakai primary, dan logout kita pakai yang namanya danger atau warna merah. Seperti ini. Nah, isinya ada di sini. Selamat datang di halaman administrator. Aplikasi kasir digunakan untuk mengumpulkan data secara akut dan efisien dan lain sebagainya. Nah, hasilnya jadinya seperti ini deh. Nah, ini adalah hasil dari halaman admin.php. Nah, oke. Nah, setelah selesai kita memasukkan beberapa halaman untuk halaman yang ada di sini. Yang pertama adalah produk. Oke. Selanjutnya ada pelanggan, transaksi, laporan, dan logout. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat halaman yang namanya admin.php, kita buat yang namanya proses login petugas. Nah, seperti ini untuk proses login petugas. Nah, di dalam proses login petugas ini kita masukkan ke dalam yang namanya tadi database kita. Kita masukkan dengan cara data, klik di data. Ini kan ada tabel petugas, kita klik data, klik kanan, insert row. Kita masukkan misalkan 3, username-nya kita kasih saya, passwordnya kita kasih 123456, nama petugasnya kita ganti dengan administrator.
admin. Dan levelnya kita ganti menjadi admin. Setelah itu kita save, kita balik lagi ke proses login. Nah, setelah sudah kita buat seperti ini, kita cek dulu halamannya. Tadi kita masukkan halaman adminnya, pastikan di sini menggunakan adalah login admin. Saya 123456. Oke, hasilnya jadinya seperti ini. Oke. Setelah kita membuat proses login bebas, kita akan membuat namanya halaman pelanggan. Yang pertama adalah halaman pelanggan. Ini halaman pelanggan. Oke. Nah, hasilnya untuk halaman pelanggan jadinya seperti ini. Ini dia halaman pelanggan. Oke. Setelah kita membuat halaman pelanggan, kita membuat halaman produk. Halaman produk seperti ini. Kurang lebih sama dengan halaman pelanggan. Hasilnya jadinya seperti ini. Nomor, harga, stok, edit, dan hapus. Nah, di dalam sini, di dalam yang namanya tadi, nah, setelah itu kita bisa membuat namanya proses tambah produk. Nah, di sini kita simpan dengan folder dengan namanya admin. Jadi kita simpan halaman proses tambah produk di sini. Kita gunakan yang namanya koneksi.php. Jadi kita sebelum kita membuat halaman proses tambah produk, kita buat dulu koneksinya dulu. Nah, setelah kita buat, baru kita bisa menggunakan ini. Nah, jadi kita tambahkan proses tambah produk. Nah, seperti ini, harga dan stok. Nah, di sini saya hanya menambahkan yang namanya proses harga dan stok. Jadi kalian tinggal tambahkan yang namanya nama barang. Jadi saya hanya menambahkan harga dan stok. Harganya misalkan 12. Stoknya ada 12. Saya simpan. Nah, itu seperti ini. Oke. Nah, setelah kita membuat proses tambah produk, kita masuk ke proses tambah pelanggan. Nah, ini proses tambah pelanggan sama seperti yang tadi, yang proses tambah produk, hanya yang berubah itu nama pelanggan dan tabelnya ini. Yang tadi pelanggan, ini pelanggan sudah kita tadi buatkan. Nah, yang prosesnya ada di sini, tambah pelanggan. Jadi sesuaikan huruf besar dan kecilnya disesuaikan. Nah, hasilnya jadinya seperti ini, tambah pelanggan. Nama pelanggannya saya, alamat jalan. Simpan. Ini masih error ya, silakan di. Oke. Setelah itu kita buat yang namanya proses tambah produk. Nah, di sini proses tambah produk. Proses tambah produk. Kita bisa coba dulu proses tambah produk. Tambah produk tadi sudah kita coba. Nah, di tambah produk ini ada yang namanya file edit, ada file edit dan hapus. Ini edit, dan ini hapus. Jadi kita coba, kita edit. Ini kita buat edit. Edit dan hapus. Jadi kita coba untuk hapus. Oke. Setelah itu kita buat lagi untuk halaman pelanggannya. Nanti ada pelanggan, ada tambah produk di sini ya. Dan setelah itu kita buat halaman untuk logout. Halaman logout. Ini hapus produk, edit, produk, dan logout. Oke. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa dikerjakan sesuai dengan SOP yang masing-masing. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.